Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andia Yuwahyuni dengan NIM D101211077 dari kelas PWKA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi USBM pada pekan kelima mengenai potensi ekonomi kemaritiman Indonesia. Jadi Indonesia yang termasuk dalam 20 negara ekonomi terbesar di dunia dan didukung oleh demografi penduduknya yang besar dengan potensi penduduk muda produktif yang besar, dan jika hal ini terus diarahkan dan dimanfaatkan, maka dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia. Indonesia yang dikenal sebagai negara maritim karena luas wilayah dan kekayaan laut yang dimilikinya melimpah, di mana luas perairan Indonesia ini mencapai 5,8 km persegi dan terdapat 17.504 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km persegi. Dan ada banyak sumber daya ekonomi kelautan dari permukaan, badan air, hingga dasar laut. Ada yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. Dengan yang dimiliki sudah seharusnya sektor kelautan dijadikan sebagai penunjang perekonomian negara Indonesia. Karena hal tersebut, maka laut kita memiliki banyak potensi di dalamnya. Potensi tersebut terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama, potensi pembangunan kemaritiman berdasarkan jenis sumber daya alam. Dan yang kedua, yaitu potensi pembangunan ekonomi kemaritiman menurut sektor kegiatan. Pertama-tama, saya akan menjabarkan mengenai potensi pembangunan ekonomi kemaritiman berdasarkan sumber daya alam. Pada potensi ini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sumber daya yang dapat dipulihkan atau renewable research. Yang kedua yaitu sumber daya yang tak dapat pulih atau non-renewable research. Yang ketiga yaitu energi kelautan, dan yang terakhir yaitu jasa-jasa lingkungan atau environmental service. Yang pertama tadi ialah sumber daya yang dapat pulih atau renewable research, atau sering juga disebut sebagai sumber daya alam hayati. Jenis sumber daya ini di mana jumlah dan kualitas fisik dari sumber daya berubah sepanjang waktu. Beberapa jumlah yang kita manfaatkan sekarang bisa mempengaruhi atau bisa juga tidak mempengaruhi ketersediaan sumber daya di masa mendatang. Sumber daya ini dikatakan dapat diperbarui atau renewable yang generasinya ketergantungan pada proses biologi dan ada yang tidak. Sumber daya ini merupakan dimaksudkan dapat bereproduksi atau berkembang secara alami sehingga dapat terus ada. Sumber daya ini dapat pulih, bisa berkembang atau dihasilkan kembali tanpa adanya campur tangan manusia, atau dapat dikatakan secara natural. Beberapa di antaranya yang termasuk dalam sumber daya ini ialah ikan pelagis besar atau kecil, ikan demersal, udang, dan krustaka lainnya, ikan hias dan ikan karang, terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, pulau-pulau kecil, dan sebagainya. Yang kedua, ada sumber daya yang tak dapat pulih atau non-renewable research. Ini bisa juga disebut sebagai sumber daya non-hayati. Sumber daya alam tidak dapat terbarukan atau sumber daya terhabiskan adalah sumber daya alam yang tidak memiliki kemampuan regenerasi secara biologis. Sumber daya alam ini terbentuk melalui proses geologi yang memerlukan waktu yang sangat lama untuk dapat dijadikan sebagai sumber daya alam yang siap diolah atau siap pakai. Dan jika dieksploitasi sebagian, maka jumlah yang tinggal tidak akan pulih kembali seperti semula. Salah satu yang termasuk dalam golongan sumber daya tidak dapat terbarukan adalah tambang minyak. Tambang minyak memerlukan waktu ribuan, bahkan jutaan tahun untuk terbentuk karena ketidakmampuan sumber daya tersebut untuk melakukan regenerasi. Sumber daya ini sering kita sebut juga sebagai sumber daya yang mempunyai stok yang tetap. Sifat-sifat tersebut menyebabkan masalah eksploitasi sumber daya alam tidak terbarukan atau non-renewable berbeda. Sumber daya ini dianggap sebagai cadangan yang terbatas, sehingga eksploitasinya terhadap sumber daya tersebut akan menghabiskan cadangan sumber daya.
Sumber stok dikatakan tidak dapat diperbarui atau renewable atau terhabiskan. Sumber daya tak dapat pulih ini keberadaannya terbatas dan sulit untuk dilestarikan. Sehingga dalam pengembangan dan pengelolaannya dilakukan secara bertahap dan diatur oleh negara. Sumber daya yang dimaksud ialah seperti bahan tambang, misalnya itu seperti bangunan, pasir besi, batu apung, mineral radioaktif, dan lain sebagainya. Bisa juga berupa minyak dan gas bumi. Contoh yang dapat kita lihat pada perusahaan-perusahaan tambang di Indonesia, seperti PT Semen Tonasa di daerah Sulawesi Selatan, yang mana sumber daya yang mereka kelola tak langsung dikelola secara keseluruhan menjadi produk semen, melainkan diatur dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut ditujukan untuk menjaga kontinuitasnya agar sumber daya tersebut tetap ada dan bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. Sumber daya bahan tambang beserta gas dan minyak bumi ini menjadi salah satu potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam sektor ekonomi. Yang ketiga yaitu ada energi kelautan. Sumber daya ini meliputi gelombang, bisa disebut OTEC atau Ocean Thermal Energy Conversion, yang berdasarkan pasang surut dan juga arah mata angin. Energi ini dapat dikonversikan menjadi energi listrik, misalnya pemanfaatan angin dalam program pembangkitan listrik tenaga angin dengan mekanisme angin yang bergerak konstan akan menggerakkan turbin sehingga tercipta energi listrik. Tak hanya berhenti pada pemanfaatan angin, sumber daya gelombang dan juga pasang surut laut juga turut digunakan dan dikonversi menjadi energi listrik. Yang terakhir atau yang keempat itu ada jasa-jasa lingkungan atau environmental service. Jasa ini diantaranya yakni media transportasi dan komunikasi, keindahan alam, wisata bahari, pengaturan iklim, dan penyerapan limbah. Namun, di antara jasa-jasa tersebut, Indonesia memiliki potensi yang lebih cenderung pada wisata bahari dan keindahan alam. Hal tersebut sebab telah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia memiliki alam yang kaya dan yang indah, terutama dalam hal objek wisata. Namun hal tersebut kembali lagi pada bagaimana negara mengelola potensi tersebut dengan maksimal. Mungkin itu untuk yang bisa saya jelaskan di potensi pembangunan ekonomi kemaritiman berdasarkan sumber daya alam. Selanjutnya ada potensi pembangunan ekonomi kemaritiman menurut sektor kegiatan. Pada bagian ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama potensi pembangunan ekonomi kemaritiman menurut sektor kegiatan. Yang kedua yaitu ilustrasi pemanfaatan sumber daya laut. Oke, yang pertama yaitu potensi pembangunan ekonomi kemaritiman menurut sektor kegiatan. Jadi ada beberapa sektor yang bisa dilakukan masyarakat pesisir, yaitu seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, pertambangan dan energi, industri bioteknologi, industri pengolahan produk perikanan, pariwisata bahari dan pantai, perhubungan laut, industri laut, dan lain-lain sebagainya. Yang pertama tadi ialah perikanan tangkap Indonesia. Jadi perikanan tangkap Indonesia memiliki potensi hingga 6,4 juta ton per tahun. Kerang-kerangan dapat dijadikan sebagai pendapatan ekonomi masyarakat lokal dengan membuatnya sebagai hiasan. Kedua yaitu perikanan budidaya. Jadi perikanan budidaya ini ada 24 juta hektar dengan hasil 40 juta ton per tahunnya, dan budidaya pantai atau tambak ada 1 juta hektar. Ketiga yaitu industri bioteknologi. Industri bioteknologi ini dapat meraup keuntungan sebesar 14 miliar US dollar per tahunnya. Di mana ekstraksi bioteknologi juga untuk industri farmasi dan juga kosmetik. Keempat, ada pariwisata bahari. Jadi di Indonesia sudah tidak dapat dipungkiri lagi mengenai hal pariwisatanya. Tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan baik. Selanjutnya, ada pertambangan dan energi. Indonesia memiliki banyak potensi dalam hal pertambangan dan energi. Contohnya ada emas, nikel, batu bara, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada perhubungan laut. Jadi perhubungan laut ini dapat menghasilkan 10 miliar US dollar
per tahunnya untuk devisa pelayaran asing, karena Indonesia terdapat di antara dua benua besar, sehingga dapat menjadi penghubung dan menguntungkan negara. Kemudian ada industri maritim. Industri maritim yaitu ada pariwisata, perkapalan yang perlu dikelola oleh Indonesia, baik itu kapal dan juga pelabuhan, karena banyak pengaruhnya, dan industri perikanan. Selanjutnya, industri pulau-pulau kecil untuk kegiatan pertahanan, perikanan, dan pariwisata. Hal ini ada 92 pulau-pulau kecil yang berbatasan. Dan yang terakhir yaitu benda berharga di bawah laut, seperti kapal tenggelam dari periode 1400 sampai 1900, yaitu sekitaran 3200 kapal. Kemudian ada potensi ekosistem laut dan pesisir, yaitu seperti hutan bakau, terumbu karang, dan padang lamun. Setelah menjelaskan mengenai potensi pembangunan ekonomi kemaritiman menurut sektor kegiatan, yang kedua ada ilustrasi pemanfaatan sumber daya laut. Ilustrasinya itu yang pertama ada perikanan, kemudian perhubungan laut Indonesia, ada pariwisata, pertambangan, dan yang terakhir yaitu mengenai keragaman terumbu karang. Jadi perikanan ini menyangkut seperti luasnya lautan Indonesia dapat dilihat dari adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia, yaitu kurang lebih 81.000 km. Pengelolaan perikanan harus dilakukan dengan baik agar generasi selanjutnya tetap bisa merasakan ikan yang banyak dan tercukupi, seperti yang dirasakan warga Indonesia saat ini. Selain pengelolaan ikan yang baik, penangkapan ikan yang berlebihan harus dihindari karena dapat mengancam keberadaan ikan-ikan di laut. Indonesia memiliki lebih dari 7.000 jenis ikan di laut, baik untuk dikonsumsi maupun sebagai ikan hias. Cara lain untuk terus melestarikan ikan yang ada di laut dengan melakukan budidaya. Tak hanya ikan, kerang-kerangan, rumput laut, dan tentunya juga karang yang menjadi tempat tinggal ikan di laut. Yang kedua yaitu perhubungan laut Indonesia juga dianggap sebagai negara kepulauan, sehingga membutuhkan sarana transportasi laut. Dengan adanya transportasi laut, akan membangun kelancaran transportasi antar pulau tersebut. Sarana ini ditujukan untuk meningkatkan akses dan koneksi antar pulau yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu pariwisata. Setiap pantai di berbagai daerah selalu menawarkan keindahannya masing-masing, sehingga menjadi potensi sebagai tempat wisata yang potensif. Jika selama ini banyak wisatawan mancanegara mengenal Bali sebagai tempat wisata laut dan pantai yang menarik, sekarang Indonesia sudah memiliki banyak pantai sebagai pilihan. Yang keempat yaitu pertambangan dan energi. Sebanyak 70% potensi minyak dan gas bumi milik Indonesia terletak di wilayah lepas pantai dan pesisir. Selain itu juga kaya dengan mineral seperti emas, perak, timah, mangan, pasir kuarsa, monazit, zirkon, nodul mangan, kromit, dan biji besi. Arus laut, suhu, serta gelombang air juga bisa dimanfaatkan sebagai energi terbarukan dan ramah lingkungan. Salah satunya Ocean Thermal Energy Conservation atau OTEC. Dan yang terakhir yaitu kelautan Indonesia merupakan salah satu negara dengan keragaman terumbu karang tertinggi di dunia, sehingga Indonesia bisa bergabung dalam Coral Triangle Initiative atau CTI. Hal ini dapat dilihat dari tingkat keragaman spesies padang lamun tertinggi di dunia dengan luas 30.000 hingga 60.000 km persegi. Selain potensi bawah laut, daratan Indonesia juga memiliki hutan mangrove yang cukup banyak. Luasnya mencapai 33.000 km persegi atau kurang lebih 21,7% dari total luas hutan mangrove di dunia. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.